pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, mari kita awali dengan doa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, siapa yang mau memimpin doa? Yang cowok, Bu. Saya aja, Bu. Boleh. Cowok. Kamu siapa namanya? Saya Ya, Kafi, Bu. Kafi, boleh. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Kafi. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria. Pada kegiatan ini saya berperan sebagai pemimpin kelompok yang akan menemani kalian dan membantu teman-teman dalam proses bimbingan kelompok pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok dan psikodrama yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelumnya ada yang sudah tahu bimbingan kelompok dan psikodrama itu apa? Belum, Bu. Belum ya? Ya, rata-rata belum pada tahu ya. Iya. Dijelaskan, bimbingan kelompok ini merupakan layanan bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan membantu individu memahami diri sendiri melalui dinamika kelompok. Sedangkan psikodrama adalah salah satu teknik dalam bimbingan kelompok yang menggunakan bermain peran untuk menggambarkan permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam psikodrama ini, teman-teman akan memerankan suatu situasi dan peran tertentu, termasuk melakukan tukar peran, agar kita bisa melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Kegiatan ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk belajar memahami perasaan dan pengalaman yang dialami. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan satu hal yang penting dalam bimbingan kelompok, yaitu asas kerahasiaan. Apapun yang disampaikan, diceritakan, dan diekspresikan oleh teman-teman selama kegiatan berlangsung, tidak boleh dibicarakan ke luar kelompok ini, baik kepada teman lain, keluarga, maupun di media sosial. Baik, Bu. Oke, Bu. Teman-teman boleh berbagi pengalaman, perasaan, dan pendapat dengan jujur tanpa takut akan disebarluaskan. Jadi, Ibu sebagai pemimpin kelompok juga berkewajiban menjaga kerahasiaan cerita teman-teman. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi dengan adanya asas kerahasiaan ini bertujuan agar teman-teman merasa aman, nyaman, dan percaya selama mengikuti bimbingan kelompok sehingga proses konseling bisa berjalan dengan baik. Apakah teman-teman memahami dan bersedia menjaga asas kerahasiaan dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Bersedia. Oke, baik, terima kasih. Ibu sangat mengharapkan kerjasama dari teman-teman semua. Oke, sebelum kita memulai bermain peran, Ibu ingin kita saling mengenal satu sama lain. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalannya seperti ini ya. Kita nyanyi sambil tepuk tangan. Ibu contohin ya. Misalnya gini. Konsentrasi dimulai. Nama saya. Nanti kalau misalnya Ibu nunjuk kamu, kamu nyebutnya jangan nama asli tapi nama buah, dan nggak boleh sama dari teman-teman yang lain. Oke, kita paham? Paham, Ibu. Oke, mau langsung atau mau percobaan dulu? Bentar, Bu, tapi berarti habis yang ditunjuk tuh, yang ditunjuk setelahnya tuh nunjuk orang lain lagi. Iya, boleh, iya, dari dianya. Oke. Oke, Bu. Jadi boleh random. Oke. Ya, Bu, simulasi dulu ya, Bu. Dulu ya. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, Ibu ingin kita saling mengenal satu sama lain. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, Ibu ingin kenalannya ada
nyanyi sambil tepuk tangan ya. Jadi nyanyi tuh gini. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nah, pas saya misalnya nunjuk kamu nyebut satu buah, misalnya apel. Terus kita nyanyi lagi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nah, yang udah ditunjuk ini nunjuk ke teman yang lain, tapi random boleh. Izin Bu, kan Iya. ini buat kenalan. Kok nama buah? Gimana mau kenalnya nanti? Betul juga ya Bu ya. Demikian. Gimana pembagian peran? Ini nama buah ini buat nama pas pembagian peran atau enggak Bu? Enggak, jadi beda lagi perannya. Ini ya kayak briefing dulu ya. Oh, Kak, ya. sama. Iya, kita seru-seruan aja biar mencarikan suasana aja. Oke, Oke. Bu. Let's go. Sudah paham? Ada yang masih bingung? Gak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama saya Kelengkeng. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Saya Mangga. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Saya Duren. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Saya Salak. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Saya apa? Saya Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama saya Leci. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama saya Anggur. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama saya Manggis. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama saya Jeruk. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nama saya Pisang. Oh. Oke, baik teman-teman, dikarenakan kita sudah melakukan ice breaking dengan menyebutkan nama buah. Sebelumnya Ibu ingin tahu nih nama kalian itu siapa. Karena kan kita kan tadi menyebutkannya nama-nama buah. Nanti kalian bisa menyebutkan nama panggilan dan tinggalnya di mana. Boleh dimulai dari sini aja kali ya, boleh. Saya lagi Bu. Ya, Oke, nama saya Risha. Asal saya dari Bogor. jauh ya. Oke, boleh lanjut. Jauh banget. Nama saya Naya. Asal saya dari Rawamangun. Oke, lanjut. Nama saya Dimas, asal saya dari Cariu. Oke. Nama saya Nira Sawati. Asal saya dari Depok. Depok. Saya Linda. Asal saya dari Cianjur. Nama saya Hanif, asal saya dari Sukabumi. Kamu? Ririn. Asal saya dari Kuningan. Nama saya Kahfi, saya dari Depok. Oke. Ih, sama-sama orang Depok Bu. Iya, Tapi Depok. saya nggak kenal sama dia. Depok dikira kecil. Oke, habis ini kenalan ya, habis ini kenalan. Iya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki ke kegiatan inti dari bimbingan kelompok pada hari ini, yaitu psikodrama dengan teknik tukar peran. Ibu akan menjelaskan sedikit supaya di antara kita itu tidak ada yang salah paham. Baik Ibu. Tukar peran di sini artinya teman-teman akan memerankan peran orang lain, bukan diri sendiri. Jadi peran yang dimainkan itu bukan menggambarkan kehidupan asli teman-teman, melainkan hanya sebagai sarana belajar dan memahami suatu situasi. Apapun peran yang nanti dimainkan tidak mencerminkan pribadi asli kalian. Jadi kalian tidak perlu takut, malu ataupun khawatir. Tujuan dari kegiatan ini supaya kita bisa melihat nih suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, belajar memahami perasaan orang lain dan melatih empati. Selanjutnya, dikarenakan kita belum menentukan tema psikodrama pada hari ini, Ibu tidak akan menentukan langsung, tapi Ibu ingin mengajak kalian nih tema yang ingin kita bicarakan tuh apa supaya kita bisa sepakati bersama dan teman-teman juga merasa terlibat dan nyaman menjalaninya. Menurut teman-teman, kira-kira tema apa yang dekat dengan kehidupan remaja dan sering berdampak ke perasaan maupun kegiatan belajar di sekolah? Mungkin ini kali ya Ibu.
masalah yang ada di rumah kali ya? Masalah di rumah, boleh. Iya Bu, benar, kayak orang tua yang sering berantem gitu. Boleh. Atau Ada lagi? orang tua yang keras banget sama anaknya, Bu. Oke, baik. Ibu tangkap beberapa masukan ya. Ada yang menyebutkan masalah keluarga, pertengkaran orang tua, dan pola asuh yang keras. Apakah teman-teman setuju jika tema psikodrama kita pada hari ini mengangkat permasalahan keluarga dengan tema toxic parents? Setuju Bu. Baik, terima kasih. Dengan kesepakatan bersama, tema tersebut akan kita gunakan sebagai bahan psikodrama hari ini. Ibu ingatkan kembali ya, selama kegiatan berlangsung, kita tetap menjunjung asas kerahasiaan, saling menghargai dan tidak saling menghakimi. Jika sudah siap, selanjutnya Ibu akan membagikan peran. Oke, baik teman-teman. Sambil kalian membaca peran kalian, Ibu akan menyebutkan peran dalam psikodrama pada hari ini ya. Iya, Baik, Ibu. siap. Yang pertama, ada Naya sebagai anak atau pemeran utamanya. Oke, Bu. Yang kedua, ada Sinta sebagai orang tua dari Naya. Masih Jojo. Yang ketiga, ada Dimas sebagai orang tua dari Naya atau sebagai ayahnya Naya. Sopan. Selanjutnya, ada Ririn dan Lisya berperan sebagai teman kelas Naya. Oke, Bu. Dan selanjutnya, dan yang terakhir, ada Hanif sebagai sahabat Naya. Baik Bu. Bu, berarti aku nggak ikut main peran. Iya, yang nggak bermain peran sebagai narator ya. Oke, berarti. Saya Bu, jadi apa? Kavi boleh sebagai pengamat. Oh, berarti saya cuma liatin pas mereka adegan gitu Bu? Ya. Oh, oke, baik Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas Ibu. Cukup. Berarti dimulai, Bu. Ya, kita mulai. Oke. Yuk kita mulai. Yuk, jeng jeng. Dah. Pagi hari, di kelas sudah ramai dengan suara obrolan teman-teman. Namun, perhatian mereka tertuju pada Naya yang kembali masuk terlambat. Seperti biasanya, ia duduk sendiri di pojok, menunduk dan tampak enggan bicara. Jalan terus ini. Naya, kenapa kamu belum jalan? Ini udah telat. Dan kenapa tas kamu belum rapi? Harusnya kamu harus siap dengan catatannya. Jangan sampai nilai kamu jelek karena kamu ceroboh. Iya, maaf Ayah, Ibu, aku Maaf nggak cukup. Kita mau kamu lebih disiplin lagi. Kita nggak mau ya dengan kamu alasan kayak gini lagi. Kita tuh sebenarnya mau yang terbaik buat kamu. Tapi kalau kamu sampai telat begini terus, kamu bakal ketinggalan pelajaran. Iya, aku berangkat ya. Ya sudah berangkat. Bawah tekanan itu, Naya berangkat ke sekolah dengan perasaan yang berat. Hatinya campur aduk antara takut, capek, dan ingin diterima. Di kelas, Naya kembali masuk terlambat. Seperti biasanya, ia duduk sendirian di pojok, menunduk, tampak lesu, dan enggan bicara. Teman-temannya mulai memperhatikannya dengan rasa kekhawatiran. Lihat deh. Lagi-lagi telat dia ya. Iya, mana gitu duduknya di pojok pula. Iya lagi telat duduknya di depan. Benar. Dia kan biasanya aktif banget ngobrol kan. Aku takut dia kenapa-napa deh. Kenapa ya? Naya, hari ini kamu kenapa? Kok kelihatannya diem aja? Udah nggak apa-apa. Kalau emang kamu nggak mau jawab sekarang, tenang aja. Nanti kalau ada apa-apa bisa cerita. Nay, ayo cerita. Kamu tuh diem-diem mulu tau. Kita kan juga temen kamu. Gak apa-apa kamu cerita dikit aja. Iya kan Syah? Iya, kadang aku juga suka ngerasa capek kok. Kamu kalau ada apa-apa cerita aja. Iya, kemarin aku juga belajar di rumah, tapi aku ngerasa ragu sama apa yang aku pelajarin, tapi tetap semangat kok. Aku cuma capek sama rumah dan semua tuntutan yang harus aku penuhi.
tenang aja Naya. Yang penting kita harus tetap belajar aja. Semangat terus ya. Semangat ya. Semangat. Teman-temannya mulai mengelilingi Naya, memberikan dukungan dan senyuman hangat. Suasana di kelas yang awalnya biasa berubah menjadi tempat yang aman untuk berbagi perasaan. Dengan adanya tekanan di rumah, bukan berarti kita dibenci oleh orang terdekat. Namun, kadang tuntutan mereka bisa membuat kita merasa lelah dan kesepian. Penting untuk berani berbagi perasaan dan mencari dukungan dari teman atau orang yang peduli. Oke. Baik teman-teman, terima kasih atas kerjasama kalian dalam memerankan teknik psikodrama dengan bertukar peran ini. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian refleksi, yang dimana kalian mengungkapkan perasaan kalian sejujur-jujurnya. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah merasakan adegan bertukar peran dalam psikodrama ini? Apakah ada rasa deg-degan, rasa takut? Ada yang ingin menjawab? Sebelumnya saya ngerasa deg-degan sih Bu, takut salah. Takut salah ya? Iya. Yang lainnya? Saya Ibu, saya juga agak takut sih, soalnya kan kita kan ngadepin orang tua ya, maksudnya berhadapan sama orang tua yang toksik tuh kayak nguras energi banget. Betul. Apalagi kan saya sebagai temannya ya, kelas, walaupun nggak teman dekat, cuman ngerasa kayak oh my god, tenaga kita kayak abis banget ngadepin orang tua yang kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas kejujuran kalian. Itu hal yang wajar banget kok. Rasa deg-degan, rasa takut, canggung, itu bagian dari proses psikodrama. Sekarang, mari kita lihat hubungannya dengan topik toxic parent. Dalam psikodrama tadi, kita bisa melihat bagaimana tekanan dari orang tua yang terlalu menuntut nilai tinggi, les tambahan, ataupun disiplin yang ketat. Itu akan membuat seseorang anak merasa lebih lelah, lebih cemas, ataupun minder. Yang penting di sini, teman-teman sudah melihat bahwa yang pertama, perasaan anak itu valid. Tekanan dari orang tua bukan berarti anak itu nakal atau salah, tapi bisa membuat mereka stres. Yang kedua, dukungan teman itu penting. Saat teman mendengarkan dan memberi dukungan, perasaan tertekan bisa sedikit berkurang. Yang ketiga, komunikasi itu kunci. Anak perlu belajar menyampaikan perasaannya, dan orang tua juga harus mau mendengar. Jadi, psikodrama ini bukan hanya membuat kita merasakan emosi karakter, tapi juga memberikan pemahaman bagaimana tekanan di rumah mempengaruhi psikologis anak dan bagaimana dukungan teman ataupun guru bisa membantu. Apakah sudah dipahami? Paham Bu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kalian sudah menunjukkan keberanian untuk bermain peran, berbagi perasaan, dan mendukung teman. Itu adalah langkah pertama yang sangat penting dalam proses konseling. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada pemeran utama nih, kepada Naya. Bagaimana perasaan Naya setelah sesi psikodrama hari ini? Apakah kamu merasa lebih lega setelah teman-teman mendengarkan kamu? Iya Ibu, awalnya aku kan takut cerita ya, tapi setelah teman-teman membujuk dan mendukung, aku merasa lebih lega sih. Jadi rasanya tuh nggak sendirian lagi. Bagus Naya, itu yang ingin kita capai dalam psikodrama dan konseling, yaitu membantu kamu merasa aman untuk mengekspresikan perasaan. Ingat, tekanan dari orang tua itu wajar, tapi bukan berarti kamu salah atau tidak merasa dicintai. Untuk teman-teman yang lain, kalian juga sudah belajar pentingnya mendengarkan, memberi dukungan, dan menunjukkan empati. Hal ini bisa kita terapkan tidak hanya dalam kelas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya lagi nih, bagaimana perasaan teman-teman yang mendapatkan peran dalam psikodrama hari ini? Saya Bu, Ya, boleh, Andi. saya merasa lega bisa bantu Naya. Lega juga bisa membuat merasa nyaman. Oke, Jadi baik. dia nyaman gitu Bu. Oh ya, oke, baik. Lega. Selanjutnya ada yang lain? Saya Ibu, Ya, boleh, Andi. kalau nggak bermain peran hari ini tuh saya nggak tahu gitu loh Ibu, perasaan dari teman yang mengalami atau yang punya orang tua toksik gitu. Jadi
kita tuh kan hanya bisa lihat gitu ya Ibu sebelumnya. Selama ini sih cuma lihat-lihat doang sekitar kita, misalnya ada orang tua yang toksik gitu kan, kita cuma ngelihat gitu ya. Pada saat jadi pemerannya itu tuh kayak kita jadi ngerasain loh kalau orang tua yang toksik begini, terus orang anak yang jadi korban orang tua toksik tuh rasanya gini gitu. Itu sih Bu. Terima kasih ya Rin. Kalau dari saya sih sebagai teman kelasnya Naya ya Bu, ngelihatnya tadi tuh saya jadi pengen ngerasa punya perhatian yang lebih, ngelihat temen yang terlihat sedih atau murung, jadi lebih care lagi sih Bu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi atau sudah? Itu aja Ibu. Itu aja Ibu. Ibu lanjut ya. Ya Ibu. Baik, terima kasih teman-teman. Harapan Ibu, kalian bisa saling mendukung satu sama lain, menjadi pendengar yang baik, dan selalu peduli pada perasaan teman-teman kalian. Bagi kalian yang memang masih memendam permasalahan yang belum diungkapkan, jangan ragu, kalian boleh datang ke Ibu untuk konseling individu. Ingat, tidak ada yang salah dengan ingin bercerita atau meminta bantuan. Dengan begitu, kita bisa menjaga kesehatan mental, belajar mengelola emosi, dan tetap merasa aman di lingkungan sekolah. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga pengalaman psikodrama ini bisa menjadi pembelajaran dan motivasi untuk lebih peduli pada diri sendiri maupun teman. Amin. Oke. Baik, karena kegiatan pada hari ini sudah selesai, Ibu ingin mengakhiri dengan berdoa. Sebelumnya ada yang ingin memimpin doa? Yang tadi aja Bu. Tadi boleh, nanti boleh. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, semoga kita diselamatkan sampai tujuan masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Teman-teman, dikarenakan sudah selesai, terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu. Sampai jumpa Ibu.